اللهم ارحمنا بالقرآن. Paham tidak? Setan bagi tangan kiri tanpa bismillah. Di satu sok Islam. Nah begini saya paling jengkel. Model-model begini. Merasa dia lebih hebat dari saudara Muslim. Itu yang bikin kacau Islam. Merasa paling suci. Ada ustaz yang berceramah memojok-mojokkan ajaran Islam yang lain. Saya katakan, saya begitu masuk Islam. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan As-Salamiyah, bukan FPI, bukan ormas Islam manapun. Saya berdiri atas pengakuan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak pernah meminta umat Islam bela. Cukup dong. Kemana saya pergi sendiri? Hanya dengan istri anak saya berdakwah keliling Indonesia pakai mobil. 13 tahun lebih, alhamdulillah sehat walafiat. Karena saya tidak main-main, jujur kepada agama ini. Makanya saya tidak penting untuk dibela oleh makhluk. Cukup dong. Kau yang didampingi 1000 pengawal, kau didampingi 1 juta orang-orang kuat. Kalau kau munafik terhadap agama ini, tengoklah Cina. Tengoklah Cina. Apa yang Cina tidak bisa buat? Negara yang tandus miskin, Allah angkat derajat mereka menjadi kaya. Allah angkat derajat mereka jadi pintar, cerdas. Padahal modal mereka cuma bela diri dan ginseng, alat-alat tradisional medikal. Allah angkat hidup mereka, pengobatan tradisional dan bela diri yang modal mereka. Begitu mereka kaya, mereka tidak beriman, mereka membunuh orang-orang mukmin. Allah hukum seperti Yahudi Israel. Apa sekarang Cina? Ratusan ribuan triliun lenyap di telan angin. Ibu bapak negara ini juga begitu. Kalau tidak mendidik generasi kita untuk jujur, kebetulan saya sedang menyelesaikan penulisan buku saya yang berjudul Munafik. Ahli pendeteksi munafik karena mantan munafik. Jadi ibu bapak jangan coba-coba gerak sedikit saja munafik. Saya sudah tahu karena saya ahli di bidang munafik. Saya dari sana, mantan munafik. Tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang lebih ahli bicara soal munafik, bicara soal kafir, kecuali mantan kafir dan mantan munafik. Stop. Itu. Stop. Goyang saja sedikit, saya sudah tahu. Ini munafik. Dan orang munafik tidak akan panjang berteman sama orang benar. Orang munafik tidak akan panjang hidupnya bergaul dengan orang yang bersih. Saya bukan mengatakan saya bersih, tetapi saya berusaha untuk tidak munafik. Kendati ibadah saya lemah, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, hidup saya miskin, hidup saya tidak pintar, pendidikan saya tidak tinggi, jamaah camkan baik-baik. Kendati saya sholatnya, kata kasarnya bolong-bolong, biarkan saja. Yang penting saya tidak munafik, menghancurkan agama. Tidak apa-apa. Ustaz, saya seringkali sholatnya bolong. Apakah saya masuk kategori munafik? Sholat bolong diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-sholatul khams. Amal yang paling utama sholat 5 waktu. Jangan bolong. Tapi dari aspek fisik yang saya pelajari, bukan munafik dia. Kalau munafik itu sudah jelas, agamanya sendiri direndahkan di depan martabat orang kafir, termasuk mengadu domba antara Pancasila dengan agama itu munafik. Tapi kalau cuma sholat bolong itu kan normal. Betul apa betul? Ini kalau yang malah sholat dengar, wah mantap. Wah sekali Ustaz, cocok lagi. Dan di luar pagar, yang kalau ke masjid cuma di jendela ya kan? Karena memang setan itu tak bisa masuk, maunya di jendela ya. Bukan ente jangan tersinggung lah ya. Ini Ustaz keluar tegas aja Ustaz, baku gas kita di luar situ. Orang munafik begitu. Preman di luar sana, ada saya ketemu preman Makassar, duduk saya sambil minum kopi, merokok, main catur. Lari bu. Wah, di sini kenapa lari dari? Tidak
Ustaz. Kenapa malu? Ustaz kan ceramah, kami tidak sudah sholat Ustaz. Coba bilang mereka kafir. Apa keluar kalimat? Ustaz, kalau Ustaz diganggu, kami duluan mati. Allah Akbar. Kami walaupun tidak sholat begini Ustaz, walaupun kami lalai, tapi kami tidak berani. Kami segan kepada penceramah, kami segan kepada agama ini. Ya berarti persoalannya bukan munafik, persoalannya belum mendapat hidayah, pemalas. Makanya jadi Muslim yang rajin, jadi Muslim yang bersinergi, jadi Muslim yang berani karena benar, takut karena munafik. Kalau penakut kan sudah ketahuan, takut susah, takut miskin, takut penyakit. Saya minum kopi berpuluh-puluh gelas dalam satu hari, 13 tahun, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, semua istilah kesehatan harus ditaati, saya langgar semua. Apakah saya sakit sampai hari ini? Alhamdulillah. Beginilah model ceramah saya. Dan nanti berspekulasi, Ustaz anak-anak yang begini sudah marah. Itu bukan saya marah, menegaskan kedisiplinan. Dari sini kita belajar, karena ini sudah terbiasa sambung-sambung ceramah orang. Gak boleh. Wibawa, saya kalau sudah duduk di sini, yang saya pakai bukan wibawa saya makhluk busuk tak berharga ini, bukan. Yahya Wallawi cuma terbuat dari tanah yang tidak berarti apa-apa, tersusun dalam struktur fisik, unsur genetika dari orang tua saya, yang ditiupkan ruh oleh Allah. Tapi yang duduk di sini adalah Quran dan hadis. Jangan potong-potong, apalagi anak kecil. Ini jadi disiplin kita yang kemana-mana. Ya, bicara serius ini, agama, Pancasila, dua-dua penting. Tapi lebih penting adalah agama. Nampas dari Pancasila agama. Pancasila dinampaskan oleh agama. Setiap sila, turunan-turunan sila itu mengandung filosofis kalimatul Quran. Itu. Jangan. Cintai kata Imam Syafi'i, ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai, yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Sekali lagi, cintailah ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang disukai oleh kafir dan munafik. Kenapa Ustaz Somad disukai umat? Karena dia dibenci oleh kafir dan munafik. Kalau sudah begitu, mulai hati-hati. Dari kecil kita didik begini. Oh, saya ditegur Ustaz tadi, Pak. Iya, baguslah. Kenapa? Supaya saya jadi pejabat nanti, jadi kiai nanti, jadi rektor nanti, jadi profesor nanti, profesor yang disiplin. Ada Ustaz menerangkan, dengar baik-baik. Begitu. Jangan suka sambung begini. Watak begini sudah terbaca oleh saya. Kalau ditegur orang tua, pasti melawan. Metodik didaktik dalam sistem pembinaan karakter individu, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, sampai kepada pendidikan tinggi, melatih kita untuk menjadi pribadi yang berilmu. Orang bule pintar bukan belajar kepada bule. 13 abad sebelum ada ilmuwan dunia sudah muncul ilmuwan Muslim. Sebut saja Ibnu Sina, bapak kedokteran, dengan bukunya The Canon of Medicine yang dipakai oleh mahasiswa Eropa sampai hari ini. Albert Einstein, Isaac Newton, Robert Charles Darwin, dan semua rentetan nama daftar nama ilmuwan dunia belajar dari para ilmuwan Muslim. Maksud saya apa, Ibu Bapak? Islam dari zaman dulu Adam sampai Nabi Muhammad tidak mampu dikalahkan oleh kafir. Maka kafir mempunyai strategi, baik dalam peperangan fisik maupun dalam pergulatan argumen sains. Kafir tidak pernah menang melawan Islam. Bagaimana supaya menang? Pakai orang Islam, hancurkan Islam. Dari kecil kita didik anak kita. Saya cuma didik anak-anak saya begini.
Kebetulan kami sekeluarga ini, dari istri anak saya Bu, semuanya dari Kapil. Saya, istri dan 3 orang anak ini semuanya dari Kapil. Dan sekarang anak-anak saya sudah kuliah. Saya bilang sama mereka, nggak ada saya bilang begini, kamu hafal Al-Baqarah ya, kamu hafal ini ya, apa namanya, kamu hafal Ali Imran ya, kamu hafal An-Nas ya. Enggak. Keluarga kami saya didik, satu yang paling saya tekankan, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua saya tanamkan kepada anak-anak saya, dengar apa kata guru, taat dan setialah untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu kau tidak belajar. Kalahkan argumen orang kafir. Kalau kafir nilai indeks prestasi kumulatif 3,28, kau IPK-mu 4, minimal cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ajarkan, tanamkan. Awak khawatir apakah 20-30 tahun lagi Islam masih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lihat sekarang berapa orang aja di lapangan yang masih aktif. Saya UAS, kasihan, satu lebih tua daripada kami, senior kami, pejuang kami, ayah kami, kakak abang kami, Tengku Zulkarnain. Saya kadang-kadang iri dan menangis. Beliau ini orang sudah lebih tua jauh dari saya tahun 70 lah. Beliau ini sudah Allahu Akbar, tapi masih kuat, berani untuk menegakkan Islam. Tengku Jul. Siapa lagi? Ustaz-ustaz Zulkifli, Hasan Ali, Arikal Hasan, Maher, siapa lagi? Ustaz-ustaz Gusnul, saya berapa orang saja bisa dihitung. Bukan berarti kami orang-orang pintar, bukan. Kami pintar membaca gerak-gerik munafik dan kafir. Kami nggak pintar, karena kepintaran di atas langit ada langit. Sekali lagi, garis bawahi jemaah, kepintaran kata Einstein di atas langit dan langit. Orang pintar masih ada orang lebih pintar. Kenapa Rocky Gerung dikatakan hebat? Setiap argumennya mampu membunuh argumen lawan. Kenapa? Karena dia bertumpu pada kebenaran. Setiap pernyataan bertumpu pada terus, bertumpu pada kebenaran, acuannya kebenaran. Maka teori apapun yang dipakai munafik kita bisa bantah. Kalau kebenaran itu menunjukkan langit yang paling tinggi, sekali lagi, kepintaran, kecerdasan intelektual manusia, maknanya di atas langit ada langit. Berarti orang pintar masih ada yang lebih pintar. Tapi kebenaran adalah langit, karena dia langit yang paling tinggi. Kalau sudah bertumpu pada kebenaran, insya Allah tidak akan ada kemampuan makhluk manapun mengalahkan argumen kita. Kami bukan pintar para ustaz yang berdakwah, nggak pintar. Kami sadar banyak yang lebih pintar dari kami, tetapi kami melandaskan kepintaran kami di atas kebenaran. Itu ibu bapak harus ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, kemampuanmu ibu tahu, tidak seperti Albert Einstein yang mempunyai lobus parietal 15% otak dari Einstein, 15% lebih besar dari otak laki-laki dewasa. Kenapa? Karena di selaput luar otak Albert Einstein sebagai pengendali nafsu dan pikiran Einstein yang kita kenal dengan grey matter, sak hijau, selaput yang melingkar di otak besar Albert Einstein yang disebut dengan cerebral cortex, itu lebih besar 15% dari otak dewasa.
debit air di danau sedikit, debit air di laut lepas besar. Bukan Albert Einstein yang pintar, tapi nikmat kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lobus parietal lapisan 15%. Albert melebihi Yahya Waloni, melebihi pengurus masjid dan makhluk manusia lainnya. Tapi di atas kemampuan Albert Einstein, jaraknya 13 abad, 1300 tahun, 2 kali lipat dari otak Albert Einstein. Namanya Al-Khawarij, seorang fisikawan, seorang ahli kimia, pertama kali Muslim dari Syria sekitar tahun 721 sampai tahun 850 sebelum Masehi, sesudah Masehi. Albert Einstein tahun berapa? 1879 sampai meninggal di Stuttgart 1855. Jerman, Yahudi berkebangsaan Jerman. Cuma garis lurus dari timur ke barat, orang bisa injak kaki di bulan adalah temuan teori gaya gravitasi. Segala yang dari atas pasti turun. Temuan Albert Einstein mematahkan argumen Isaac Newton yang kemudian dibenarkan oleh Eddington, ilmuwan muda Jerman. Itu otak SD kalau menyampaikan daripada kamu profesor membenturkan umat manusia. Saya tidak tamat SD tapi sampai ke situ, Ustaz, karena debit air sungai itu besar. Jadi kalau ada orang bilang kau belajar supaya pintar, percuma deh kau pintar kalau nikmat kurnia pengakuan recognition kepada Allah. Kalau memang Allah takdirkan otakmu sebesar monyet kecil sekali, sudahlah, jangan paksa diri. Yang namanya orang cerdas itu nikmat Allah. Perhatikan Bapak ya, karena yang menantang kita ini adalah profesor, jauh juga dengan argumen Perhatikan ya, orang pintar bukan dia baca buku. Kumpul kita semua panggil profesor akademik, hamparan saja ada sertas di dunia. 1 jam, bisa nggak orang baca buku? 10 jam, bisa nggak orang baca buku? Mampu nggak? Mata mengantuk. Apalagi jamaah Baitul Ridha, banyak sekali perpustakaan ini. Baru 5 halaman, nggak mah. Walaupun disiplin belajar, mencapai sebuah prestasi, tapi kalau daya tampungnya kecil, barokahnya kecil, otaknya tidak bisa. Sebaliknya orang yang diberi nikmat Allah, otaknya seperti lobu, seperti kecilnya Albert Einstein. Oh, memang dia penuh tuntutan, otaknya memang barokahnya, tempatnya besar. Itu saya katakan tadi, debit air di danau sedikit, ukuran debit air di lautan lepas. Itu yang Allah katakan bahwa Islam itu adalah lauful mahfuz. Sekalipun ditambah tinta seluas 10 kali lautan di dunia ini, Al-Quran tak mampu untuk kalian jangkau. Di mana jawabannya? Insya Allah. Inilah buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan baca. Ruang kemampuan pengakuan manusia atas kebenaran, dokumen kami sekeluarga, dan saya menyudahkan para pendeta, ada dalam buku ini. Ibu bapak yang berminat, ambil buku ini di mobil saya, tapi bayar. Ya, bantu kami untuk menegakkan Islam. Kami bukan imanuhum fi amrobihim. Kami datang ke sini, bertemu dengan panitia, dia membantu kami bensin. Kami pulang, saya sudah pernah pakai mobil itu dengan air wudhu, baru 5 meter mau mogok. Bagaimana caranya supaya mobil jalan? Inilah, bantu perjuangan kami bagi yang berminat. Kalau nggak berminat, jangan diwajibkan. Ini kebenaran Islam yang memuat data-data palsunya kitab Kristen. Ada angkanya, tidak ada kalimatnya. Saya katakan
tadinya lagi cuti karena malaria tropikal. Jadi silakan dipelajari sedikit banyaknya. Di mana Amir saat acara malam nanti? Mana dia? Oh, sudah semua bicara di mana acara malam? Tidak tahu saya. Di Perengan mana? Di Simalungun banyak kafir. Giling memang di sana. Itu baru giling ya. Jadi saya sampaikan itu. Insya Allah nanti kita jumpa di bulan April ya. Saya mau kembali April. Isra wal Mi'raj, gaya gravitasi. Nah itu gaya gravitasi. Atau Ustaz cari nomor nanti aku kasih dari bulan Maret. Ya, saya masih suka ini sistemnya bagus suaranya. Kita hadirkan lagi dengan tema peran sholat dalam pembentukan karakter Islam. Ini anak-anak apa ini? Santri. Hafiz Quran. Diam. Awas, kontrol kau Islam. Oke. Enggak pakai sarung, kontrol kau Islam dulu. Inilah di masjid. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai jeans, ada yang pakai celana. Nggak apa-apa, nggak usah saling tegur. Pokoknya yang penting kita semua beragama Islam. Ada pemuda Pancasila, apa itu di luar itu? AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Itu kepanjangannya. Nah itu, sholat kalian ya. Ada kelihatan dengan kabur ini. Itu lagu awal itu serius. Bikin kalian seperti mahasiswa, giling kalian. Jadi tidak ada pulang dari masjid seperti pulang dari kampus, menembus studi satuan kredit semester minimal 4-8 SKS kita pulang. Jangan marah sama saya, sudah begini watak kami, beginilah watak anak Batak. Tembak langsung, gak usah pakai ini. Tadi saya mau berhenti, menyesal mau pulang, kasihan juga, maju lagi ya, jadi saya kira itu. Kita mau perlu buku, saya mau minum kopi dulu ya, dan saya terus terang masih merokok. Siapa yang tidak merokok itu haram, cuma 2. Kalau dia tidak boleh, penyakitan ini. Oh ini otak Yahudi ini, kan coba ya. Ya, enggak lah. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Saya juga mau berhenti, tapi tidak tahu gimana caranya. Setiap makan nasi pasti bismillah, minum air bismillah, rokok terus kan. Berarti masih boleh. Ya, saya kira begitu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita jumpa lagi insya Allah dengan seperti sistem begini. Kita jumpa di bulan Maret, awal Maret. Ustaz itu nomor saya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas